Nggak harus plototin list beginian. Cari nama aplikasi dari atas sampai bawah. Buang-buang waktu aja. Salam, bajul gama lama, bantai pinjol nggak pakai lama. Apa kabar sobat bajul yang masih aja plototin satu persatu updatean daftar pinjol legal dari situs resmi OJK tiap bulannya? Masih kayak gini cara sobat bajul update data pinjol yang berizin dan diawasi OJK, alias pinjol legal OJK? Kalian lakukan ini tiap bulannya karena berharap toh pinjol legal OJK yang kalian galbay jadi ilegal, biar ngurangin list hitam di Slik OJK atau BI checking. Biar ada alasan resmi untuk galbay. Kan pinjol ilegal musuh bersama dan wajib galbay. Atau karena kalian ingin pastikan dulu sebelum melakukan pinjaman aplikasi itu ilegal atau legal OJK. Bijak sih, tapi yang nggak harus plototin satu persatu tiap OJK keluarkan data tiap bulannya. Apalagi harus nunggu update dari para YouTuber pinjol. Buang-buang waktu banget kan jadinya. Ada cara praktis untuk ketahui apakah pinjol kita termasuk legal atau ilegal. Atau hanya pengen tahu pinjol yang awalnya berizin dan diawasi OJK sudah dicabut izinnya apa belum, alias jadi aplikasi ilegal. Oke, tanpa basa-basi, buka WhatsApp, tanya Meta AI untuk cari OJK. Pilih kontak OJK 157. Tinggal ketik aplikasi pinjol apa yang kita ingin update status OJK-nya. Misal, saya ada tagihan di aplikasi kredit cepat. Dulu, ini termasuk aplikasi yang berizin dan diawasi oleh OJK, alias legal OJK. Kita send dan tunggu balasan dari OJK. Kredit cepat adalah entitas ilegal yang telah dihentikan kegiatan usahanya oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal yang disebut Satgas Pasti. Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi. Terupdate ya, status aplikasi kredit cepat yang awalnya legal OJK jadi aplikasi ilegal. Nah, dengan info ini, kita bisa tentukan langkah selanjutnya. Apa itu? Ya pasti, galbay dilanjutkan dengan tenang tanpa takut blacklist Slik OJK. Yang awalnya kredit cepat muncul di daftar hitam BI checking atau Slik OJK, bakal hilang itu nama. Lumayanlah, berkurang satu nama. Lebih mudah ya daripada plototin satu persatu dari list manual beginian. Kita coba lagi, kredit pintar. Ada konfirmasi pertanyaan dari OJK. Ternyata ada dua aplikasi yang pakai nama kredit pintar, yaitu PT Kredit Pintar Indonesia. Ini aplikasi yang saya galbay dari 2020 sampai sekarang. Dan ada kredit pintar dengan tambahan keterangan pencatutan nama aplikasi legal. Kalau yang ini jelas ilegal ya. Kalau yang satunya PT Kredit Pintar Indonesia berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Mudah bukan? Nggak harus plototin list beginian. Cari nama aplikasi dari atas sampai bawah. Buang-buang waktu aja. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dengan info dari OJK 157 ini, kita bisa tentukan langkah dan antisipasi apa selanjutnya. Kalau aplikasi yang kita ada tagihannya termasuk legal OJK, kita siap di blacklist Slik OJK jika masih belum juga lunasin alias galbay.
Ya, minimal kita yakin kalau di pinjol legal OJK, tata cara penagihannya sudah diatur dalam POJK. Tidak akan tagih di luar kontak darurat, tidak akan main kasar saat penagihan ke rumah nasabah, dan tidak akan main sita barang. Tapi, kalau ternyata aplikasi yang kita pinjam termasuk ilegal, ya minimal kita sudah siap mental untuk hadapi konsekuensinya. Data dan sistem di HP kita disadap, mulai dari kontak HP, galeri, daftar telepon, dan SMS yang sering masuk dan keluar. Nah, dari penyadapan ini pasti akan digunakan untuk intervensi atau jatuhkan mental nasabah agar segera bayar tagihan yang besarnya tidak masuk akal, tidak ngotak, kayak nagih ke kontak yang sering berhubungan dengan kita. Misal, kontak yang berbau orang tua atau keluarga, atasan di tempat kerja, klien atau mitra kerja. Tidak hanya itu, DC akan buatkan grup WA yang nantinya DC bisa saja share foto atau video yang ada di galeri HP. Apalagi kalau ada yang bersifat privacy, yang macam untuk hal ini pernah saya bahas di konten saya yang ini ya. Semua konten yang saya share di channel ini berdasarkan pengalaman saya selama terjerat di belasan pinjol legal OJK dan pinjol ilegal. Semua sudah bisa dijinakkan, tidak asal ngomong aja, tapi sudah saya lakukan cara-cara untuk berdamai dengan tagihan pinjol yang masih galbay dari tahun 2020. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa share pengalaman saya ini ke orang-orang terdekat yang masih butuh pencerahan dalam menghadapi jerat pinjol. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo komen di bawah ya. Salam bajul gak lama, bantai pinjol nggak pakai lama.